Dan kriteria modul ajar ini selayaknya harus esensial Bapak Ibu. Jadi kalau sudah esensial gitu, tujuannya adalah untuk persiapan pembelajaran murid-murid kita. Jadi esensinya apa untuk dituliskan. Jadi jangan sampai membingungkan masalah ini harus pakai peserta didik, ataukah murid, ataukah pelajar gitu ya. Bukan pada itu, tapi pada apa yang harus kita tuliskan di sana, apa yang harus kita rencanakan di sana dengan melihat profilnya. Yang kedua adalah menarik, bermakna, dan menantang. Ketika pembelajarannya menantang, itu murid akan terus mengikuti kita. Tapi kalau pembelajarannya hambar-hambar saja gitu ya, pasti murid pun juga akan malas-malasan gitu ya untuk melihat apa sih ini gitu, pasti gitu. Dan relevan dan kontekstual ini perlu sekali Bapak Ibu, bahwa kalau seumpama di TK itu ngomongin tentang tomat, ya jangan hanya gambar tomat di situ materinya gitu. Mungkin guru menghadirkan tomat kayak gitu. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di PAUD dan TK sudah memahami hal tersebut tentang konkret dan kontekstualnya. Dan lalu berkesinambungan. Berkesinambungan ini maksudnya ketika Bapak Ibu menyusun di fase D gitu ya, untuk SMP kelas 7 hingga kelas 9, Bapak Ibu juga harus memperhatikan di fase setelah dan sebelumnya. Murid-muridnya udah dapat apa aja gitu. Dengan mengecek di asesmen awalnya, murid-murid ini udah tahap ini belum. Jangan-jangan SMP kelas 1 ada nih yang belum paham tentang fabel. Oh, berarti kita bisa masukkan di materi mana gitu. Nah, jadi harus berkesinambungan dari SD gitu ya, dari fase A hingga fase F gitu ya. Jadi nggak ada yang terputus gitu. Kalaupun ternyata sudah disampaikan, anak-anak juga sudah paham di fase sebelumnya, berarti tinggal lanjut saja gitu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke praktiknya ya. Jadi Bapak Ibu, tentang modul ajar gitu ya, tentang modul ajar bisa seperti ini. Judulnya Mengeja Kisah Bermakna gitu. Materinya tentang fabel sebenarnya kontennya. Nah, penyusunnya nama saya gitu ya, Devi Meratul Istiqomah, tadi yang bingung nyebutin, Devi Meratul Istiqomah. Terus fase D, alokasi waktunya berapa? Kalau bahasa Indonesia itu biasanya kan 6 jam ya per minggunya gitu. Oh, ini perlunya 24 jam di 8 pertemuan gitu. Nah, terus mode belajarnya apa? Pembelajaran tatap muka. Kalaupun ternyata di sekolah Bapak Ibu mengharuskan campuran gitu, ada daringnya juga dituliskan aja daring gitu. Nah, kompetensi awal yang dimaksud ini adalah awal ketika murid belum mengikuti pembelajaran ini, sebelum mengikuti ke pembelajaran ini, murid ini harus punya prasyarat sebelum ikut, gitu. Jadi, dimulai dari dia itu mampu. Kalau ini pembelajarannya tentang fabel gitu ya, berarti pelajar mampu menyimak berbagai teks fabel yang dikonversi secara audio atau video gitu. Nah, terus pelajar ini mampu membedakan cerita fiksi dan non-fiksi gitu. Saya menggunakan pelajar karena kita P5-nya kan profil pelajar Pancasila gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu, saya nyamannya siswa-siswi peserta didik, silahkan diubah sesuai dengan Bapak Ibu maunya seperti apa gitu ya. Nah, ada profil pelajar Pancasila, kita mengecek dulu materinya. Kalau tentang fabel, berarti profil pelajar Pancasila yang sinkron dengan materi ini tuh apa ya? Dimensi apa yang akan dimunculkan pada materi fabel ini? Saya memunculkan 3 dimensi. Bapak Ibu tidak usah terlalu banyak memunculkan dimensi itu. Bahkan ini kalau seumpama pengen, saya itu dimensinya kreatif aja, itu juga boleh. Jadi Bapak Ibu, pada dimensi ini saya menyarankan 1 hingga 3 aja gitu ya. Jadi 1 hingga 3 dimensi saja, tidak usah fokus pada banyak dimensi, tapi khawatirnya kita hanya kejar setoran. Banyak dimensi yang mau dimasukkan, banyak dimensi yang mau difokuskan, tapi ujung-ujungnya malah murid gak dapat apa-apa, gurunya kejar setoran kayak sopir bis gitu. Jadi lebih ke dimensi apa yang esensial untuk dimasukkan ke sini. Kalaupun ternyata kalau di fabel di sekolah saya cukup memasukkan bernalar kritis saja untuk melihat tentang cerita-cerita fabel yang ada. Boleh gitu. Um,
boleh juga kreatif aja tuh juga boleh gitu Bapak Ibu ya. Nah, terus sarananya apa? Sarana ini Bapak Ibu bisa berupa alat, bisa juga berupa bahan. Bahannya ini contoh ada 5 pilihan teks fabel yang nanti bisa dibaca oleh murid-murid atau 5 video fabel yang ada, 5 video rekaman fabel itu juga boleh gitu ya. Rekaman teks fabel yang sudah dikonversi. Nah, target pelajar ini lebih ke profil muridnya seperti apa sih gitu. Murid reguler, mungkin karena ini murid saya di kelas 7A tidak ada yang disabilitas gitu ya. Reguler, murid kelas 7A dengan kebiasaan belajar menggunakan teks, audio, dan video. Gitu. Jadi ragamnya udah jelas nih, nanti diferensiasinya juga jelas sudah ada teks, audio, dan video yang sudah saya siapkan gitu ya. Nah, model pembelajarannya berbasis proyek. Proyek ini nanti maksudnya adalah jadi di akhir nanti sumatifnya anak-anak adalah membuat satu karya yang di PDF-kan gitu ya. Nah, menggunakan prinsip 4C ini gitu. Oke. Oke, Bapak Ibu, pada tujuan pembelajaran di komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, pelajar mampu mulai dari menyimak, menuturkan, menulis gagasan, meluncurkan antologi fabel terdiri dari tulisan murid-murid gitu ya. Meluncuran ini nggak usah dimaknai dengan harus menerbitkan satu buku gitu, nggak. Kalaupun mampu dan dimampukan tidak apa-apa. Tapi kalaupun ternyata, oh meluncurkan ini dalam bentuk PDF, sekarang kan banyak e-book, itu juga boleh gitu ya. Asesmennya menggunakan formatif, tabel centang untuk melihat perkembangan murid, sumatifnya proyek karya yang diluncurkan itu tadi. Jadi sumatifnya nggak perlu pembelajarannya fabel gitu ya. Kalau saya merasa nggak perlu karena pembelajaran fabel ujungnya dia harus menulis, ya sudah tulisan ini yang menjadi bahan sumatifnya gitu ya, bukan pilihan ganda lagi ini gitu. Nah, Bapak Ibu, pada komponen inti selanjutnya ada pemahaman bermakna. Jadi di sini dituliskan pemahaman bermakna yang relevan gitu ya. Manfaat pentingnya meneladani, mengasah empati dan simpati dari teks cerita fabel yang dibaca dan didengar kehidupan sehari-hari. Itu boleh. Terus pertanyaan pemantik, yang pertama mengapa perlu membaca dan memahami fabel yang diberikan ke anak-anak gitu ya. Yang kedua, bagaimana agar mampu menuangkan ide dan gagasan kreatif ke dalam bentuk cerita fabel. Lalu kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu sama seperti kita buat RPP gitu ya. Mau dituliskan seperti apa, Bapak Ibu juga bisa mengakses ataupun download di sini. Jadi ada pendahuluan, inti, penutup gitu. Mulai dari pembukaannya gitu ya, mulai dari asesmen diagnostik hingga refleksinya, refleksi guru dan refleksi murid gitu. Nah, itu nanti bisa dicek sendiri Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke sini. Refleksinya ada pertanyaan untuk murid-murid, mungkin bisa ditaruh di Padlet seperti tadi Bapak Ibu sudah tulis tadi. Boleh juga kalaupun pengennya lebih ke fisik gitu ya, sticky note gitu, itu juga boleh. Murid-murid diminta untuk nulisin tiga hal yang udah dipelajari, 2 hal yang ingin didalami, dan 1 hal yang belum dipahami, atau ditambah lagi bagaimana perasaanmu hari ini, itu juga boleh. Nah, untuk pendidik juga perlu mencatatkan di catatannya sendiri gitu ya tentang momen terbaik apa yang dirasakan hari ini gitu. Sebagai pendidik kita perlu untuk mengapresiasi diri dulu gitu ya. Terus membuka diri untuk refleksi ini adalah tingkatan yang paling tinggi bagi saya, karena kita mau jujur dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini, mana yang sudah berhasil, mana yang perlu direvisi, mana yang mungkin ditinggalkan caranya gitu ya. Nah, apa yang sudah berjalan baik di kelasnya gitu ya, kapan dan atau bagaimana saya merasa kreatif gitu ya, merasa kreatif saat mengajar gitu. Apa saja yang tidak berjalan dengan lancar itu dituliskan. Nah, bahan refleksi ini untuk ke depan Bapak Ibu bisa makanya kenapa di sini hanya pertanyaan gitu ya, bukan pernyataan, karena pernyataannya dijawab setelahnya Bapak Ibu. Jadi untuk memantik diri kita untuk memperbaiki langkah-langkah ke depannya. Nah, Bapak Ibu,
terkait lampiran, mulai dari lampiran lembar kerjanya si pelajar, mungkin ini dikasih beberapa, kalau seumpama asesmen formatif diberi tabel centang kayak gitu ya, bahan bacaan gitu ya, bahan bacaan mulai dari argumen, maaf, rangkuman teksnya gitu, ini harusnya fabel ya, fabel gitu, dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, lalu rubrik penilaian atau glosarium.